Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara menginstal Codenator untuk website kita. Nah, yang pertama sekali saya ingin menjelaskan apa itu Codenator. Codenator itu adalah kerangka pengembangan aplikasi atau yang sering disebut dengan framework untuk orang yang membangun situs web menggunakan PHP. Nah, jadi berarti teman-teman seperti dibilang tadi, bahwasanya Codenator itu merupakan framework untuk bahasa pemrograman PHP atau PHP. Nah, sebenarnya masih banyak framework lain untuk PHP teman-teman. Contohnya Laravel dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman bisa cek di internet beberapa framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara menginstal Codenator untuk aplikasi website kita. Baik, mari kita lihat ke dokumentasinya. Teman-teman bisa kunjungi dokumentasi Codenator-nya langsung. Codenator.com teman-teman. Nah, kemudian masuk ke dokumentasi. Kita pilih yang versi 3. Karena yang versi 4-nya itu masih belum stabil ya teman-teman ya, masih upcoming version. Sekarang yang stabil itu adalah versi 3. Jadi kita langsung ke online, kalau online, kalau teman-teman mau offline, download dulu, kita langsung ke online aja ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan instalasi ini, kita perlu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang basic info untuk supaya bisa menginstal Codenator ini teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke basic info, klik basic info ini di sini teman-teman, basic info ini di sini kita cek requirement dari servernya untuk si Codenator. Klik kanan, open new tab. Di sini dibilang server requirement-nya ini PHP-nya itu teman-teman harus versi 5,6 paling rendah atau yang lebih baru lebih direkomendasikan teman-teman. Namun untuk SAM sekarang itu teman-teman nggak usah khawatir. SAM yang versi sekarang itu kebanyakan PHP-nya udah di atas ini teman-teman. Dia sekarang itu udah 7, berapa gitu. Oke, baru kita lihat lagi ke sini. Ini kreditnya tidak terlalu penting. Nah, kita udah tahu nih requirement-nya. Untuk mengecek versi PHP kita masuk ke kita buka exam kita. Kita jalankan web servernya. Oke, page-nya sudah start. Kita masuk ke localhost. Di sini di localhost ini kita lihat PHP info. Di sini kita bisa lihat versi PHP kita sudah 7.2.24, di mana sudah memenuhi persyaratan ini. Sudah lebih recommended gitu ya. Teman-teman, untuk masalah PHP untuk requirement-nya sudah oke. Sekarang kita lihat untuk kita close. Nah, kita masuk ke tab installation. Sini kita pertama download dulu Codenator-nya. Klik kanan, open new tab, download. Nah, di sini kita bisa lihat versi Codenator-nya dari sebelumnya. Mulai dari awal 2.1.0. Yang di sini sekarang kita lihat ke atas. Sekarang itu current version itu versi 3.1.11. Oke, sekarang kita download ini.
klik kanan, download. Kita lihat di folder. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang kita sudah ada folder, sudah ada filenya. Sekarang kita masuk ke tahap penginstalan, instalasi instruction. Kita lihat, kita klik kanan, open new tab. Nah, pertama setelah kita download, kita disuruh unzip dan upload folder coordinator kita dan filenya ke server kita. Kalau di lokal dia kan teman-teman masuk ke dalam htdocs, htdocs, baru coordinator kita teman-teman. Nah, sekarang kita langsung copy ya, masukkan ke SAM dulu, baru di SAM-nya kita ekstrak. Oke, ini teman-teman, sekarang kita ekstrak here. Nah, ini kita punya udah. Sekarang kita buat coordinator new. Teman-teman langsung bisa buat coordinator aja ya. Underscore 3 dah, biar tahu versi berapa dia. Oke, coordinator 3, kita sudah punya coordinator 3. Terus jalan ini, kita lihat lagi instruksinya. Open the application config.php di text editor kita untuk mengatur base URL-nya. Teman-teman, coba kita lihat. Nah, kita open dulu foldernya tadi, folder coordinator 3 itu teman-teman. Select folder. Oke, bentar. Agak lambat. Oke, sekarang kita disuruh masuk ke dalam aplikasi config.php. Aplikasi kayak gini teman-teman. Ini kan semua foldernya tuh. Di coordinator 3 semua ini ada. Jadi kita lihat, masuk ke dalam application, config, baru di situ ada config php. Kita disuruh mengatur base URL-nya. Base URL-nya itu kita akan atur ke dalam folder coordinator 3 kita itu teman-teman. Jadi berarti kan untuk menuju itu kan kita namanya http localhost coordinator underscore 3. Jadi begini teman-teman ya, untuk base URL-nya. Ini kan untuk lokal web servernya di localhost, rootnya. Kita nama filenya, nama foldernya adalah coordinator 3. Oke, sekarang ke bawah. Oke, sekarang kita coba lihat teman-teman. Kita coba masuk ke project coordinator kita, localhost coordinator 3. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menginstal coordinator 3 kita dan kita sudah siap untuk membuat aplikasi web lewat coordinator 3, menggunakan coordinator 3 maksud saya teman-teman ya. Jadi itu adalah tampilan pertama saat kita sudah berhasil menginstal coordinator. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai sekian dulu. Nanti video selanjutnya bisa teman-teman lihat lagi ya. Terima kasih.